disebutkan di dalam kitab Muraqi Ubudiyah halaman 81, taklif daripada Al-Alim Al-Fadil Al-Amil Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani atas kitab Matan Bidayatul Hidayah li Hujatil Islam Imam Ghazali, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Semoga memberikan manfaat oleh Allah kepada kita dengannya dan dengan ilmu-ilmunya. Maka di sana disebutkan qalal Muaz, telah berkata oleh Muaz, kata Muaz, ya Rasulullah, anta Rasulullah ma'sumun minaz zunub. Kata Muaz, ya Rasulullah, engkau ini adalah seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul. Anta ma'sum minaz zunub, dan engkau sudah dijamin ma'sum, terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Ya, sehingga wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Jadi apa saja yang diucapkan oleh Nabi yang nampak zahirnya adalah lidah Nabi yang berbicara, pada hakikatnya maka Allah lah yang berbicara. Jadi seluruh yang keluar daripada lidah Nabi tidak ada lain kecuali wahyu daripada Allah, bimbingan daripada Allah. Oleh karena itu kalau kita ragu terhadap hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Nabi, sekecil apapun keraguan itu, maka batalah keimanan kita. Oleh karena itu kata yaitu Muaz, ya Rasulullah, antum ma'sum minaz zunub. Engkau yaitu enak, kata Muaz, sudah terpelihara, terjaga daripada dosa. Ada yang menuntunmu, ada yang membimbingmu di dalam kehidupan ini, ada yang langsung menegurmu apabila berbuat salah. Sedangkan ana Muaz, sedangkan aku Muaz, ya, yang dhaif, yang lemah, yang tidak berdaya. Pakai pali bin najati wa khulasi min zalik. Bagaimana bisa aku yaitu bisa selamat dan aman daripada melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Ai minal ghibah, yang pertama dosa yaitu daripada menghibahkan orang, menggunjingkan orang lain. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Memang faktanya dia melakukan, kita bicarakan, itulah ghibah namanya. Ghasib, kalau tidak dilakukan oleh orang lain kita bicarakan, fitnah namanya. Ini yang kadang-kadang lidah kita mudah, kan faktanya. Itu dia masalahnya, kan faktanya. Faktanya itulah adalah ghibah dia, menggunjingkan orang lain. Dosa daripada ghibah sama yaitu berzinah dengan ibu kandung kita. Dosanya begitu. Sama seperti memakan bangkai saudara kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, katanya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitan fakaritumu. Ya, bahwasanya jangan kamu menghibahkan orang lain, sebab sama dengan memakan bangkai saudaramu. Ini kebiasaan kita. Ya, menjatuhkan orang lain, memburukan orang lain, dan mengangkat diri kita. SMS istilahnya itu. Senang melihat yaitu orang susah, dan susah melihat orang senang. Ini yang sering kita lakukan. Jadi kata yaitu Muaz, kami ini tidak bisa terlepas daripada ghibah. Apalagi kalau sudah duduk 2 orang 3 orang, nyambung dia pembicaraan. Yang dibicarakan kawan kita, yang dibicarakan teman kita, yang dibicarakannya keburukan, bukan memuji daripada kawan kita. Ini tidak bisa terlepas daripada satu itu. Yang kedua tidak bisa terlepas wal fakhri, angkuh terhadap yaitu harta dan jabatan yang kita sandang. Ini fakhri namanya. Ya, jadi harta jabatan ini kadang-kadang membuat kita yaitu mengecilkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap bahwasanya kitalah orang yang paling mulia, yang terhormat akibat yaitu harta dan jabatan. Padahal kata Nabi, sayyidul kaum khadimuhum, pemimpin daripada suatu kaum adalah budak daripada kaum itu. Pemimpin daripada suatu kaum adalah pelayan. Yang terjadi sebaliknya sekarang, begitu sudah dilantik jadi pejabat, seakan-akan dia itu majikan, mau yaitu dilayani, mau dihormati, mau disanjung. Salah.
Kalau itu yang diinginkan, lebih baik mundur saja daripada membuat malu. Seseorang apabila sudah dilantik menjadi pejabat, semakin tinggi dia jabatannya, maka semakin rendah di hadapan masyarakat. Posisinya adalah yang serendah-rendahnya di masyarakat. Kenapa? Karena dia adalah pelayan masyarakat. Harus tahu diri, harus tahu posisi. Bahwasanya pejabat semakin tinggi jabatan, maka semakin rendahlah dia di masyarakat. Kenapa? Karena dialah pelayan masyarakat. Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin daripada suatu kaum adalah pelayan daripada kaum itu. Pemimpin daripada suatu masyarakat adalah pelayan masyarakat. Jangan salah, yaitu posisi. Ini begitu jadi pejabat mau dilayani, Pak. Ya, kadang-kadang dia itu merajuk. Kalau enggak dilayan, enggak dihormati, enggak datang-datang lagi. Ini salah kaprah namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, manusia kadang-kadang tidak bisa terlepas daripada al-fakhri, yaitu angkuh terhadap harta dan jabatan yang disandangnya. Ingat, kalau kita diberikan ilmu, pertanyaan ilmumu kau pakai kemana, kau amalkan kemana. Kalau yaitu diberikan yaitu umurmu kau habiskan kemana. Tapi kalau sudah harta diberikan, dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dibelanjakan? Susah, Pak. Nabi saja, Nabi Sulaiman, jaraknya yaitu masuk ke dalam surga setengah hari daripada nabi yang lain. Itu nabi. Apalagi kita orang yang biasa, harta tadi entah dari mana saja kita yaitu dapatkannya. Oleh karena itu, hati-hati dengan kehidupan ini. Yang ketiga kata yaitu Muaz, kami tidak bisa terlepas daripada al-kibari. Apa itu? Sombong terhadap amal ibadah. Ya, begitu yaitu rajin sedikit saja ibadah sudah yaitu paling akunya. Ya, merasa bahwasanya dialah yang paling rajin, yang paling hebat di kampungnya. Masalah yaitu sholatnya, masalah puasanya, masalah sedekahnya. Ingat, di dalam ilmu tasawuf disebutkan, kalau engkau masih merasa dirimu engkau, maka engkau tidak akan mengenal aku, kata Allah. Coba pahamkan itu. Kalau engkau masih merasa dirimu engkau, maka sampai kapanpun engkau tidak akan mengenal aku, kata Allah. Jadi keakuan itu sangat berbahaya di dalam kehidupan beribadah. Sehingga ada istilah, kalau sudah sampai ma'rifat enggak perlu sholat. Jangan dipotong video saya ini. Kalau sudah sampai ma'rifat enggak perlu sholat. Apa itu maksudnya? Orang yang ma'rifat bukannya tidak yaitu sholat, tapi begitu dia sholat, maka dia merasa bukan dirinya lagi yang sholat. Sudah melebur panah dengan Allah. Begitu maksudnya. Kalau masih merasa dirinya yang sholat, maka batallah i'tikadnya. Itu ahli ma'rifat. Oleh karena itu jangan ada merasa akunya. Dan banyak Allah yaitu memberikan contoh di dalam ayat-ayatnya tentang yaitu mengajarkan kepada kita menghilangkan keakuan. Surat Al-Asr kata Allah, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami, Allah saja pun yang maha sempurna masih memakai kata-kata kami. Jarang Allah memakai kata-kata aku. Itu mengajarkan kepada kita, jangan suka memakai kata-kata aku. Kalau bukan aku, desa ini enggak beres. Kalau bukan aku, kantor ini enggak bakal benar. Maka ini sudah yaitu menyalahi, ya sudah salah. Oleh karena itu mari ke depannya kita semakin yaitu meluruskan hati di dalam yaitu beramal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.